Assalamualaikum, pada video kali ini mari kita coba menyelesaikan persoalan mengenai rangkaian resistor. Ini udah gabungan ya, jadi ada yang secara paralel, ini terhadap ini, dan secara seri, ini terhadap ini. Nah, untuk menentukan kuat arus yang mengalir melalui tiap hambatan, kemudian beda potensial yang menyeberangi tiap hambatan, kita harus menentukan dulu bagaimana hambatan penggantinya. Jadi langkah pertama kita tentukan hambatan penggantinya. Jadi ini 24 volt. Mari kita selesaikan yang ini dulu ya. Jadi nanti saya buat mungkin 1, 2, 3 rangkaian lagi. Yang pertama, nah jadi yang ini 2 ohm, ini 4 ohm masih sama. Ini 24 volt, yang ini 10 ohm. Nah yang ini kita lihat bahwa hambatan 3 ohm dan 12 ohm ini disusun secara seri. Nah maka untuk hambatan ekuivalennya atau hambatan penggantinya, seperti yang ada di video sebelumnya, bahwa secara seri ini jumlahkan saja. Jadi yang ini hambatan penggantinya adalah 3 ditambah 12. 3 ditambah 12 adalah 15. Jadi ini 15 ohm. Cukup mudah ya. Yang pertama kita simpan dulu. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua itu dari sini kita mau cari dulu hambatan pengganti untuk yang paralel. Jadi gambar yang ini masih sama. Ini pun masih sama. Nah, di sini ini berarti masih 4 ohm. Di sini 2 ohm. Ini 24 volt. Nah, ini adalah hambatan pengganti untuk hambatan 10 ohm dan 15 ohm yang disusun secara paralel di sini. Nah, menentukannya adalah menggunakan 1 per Rp sama dengan 1 per 10 sama 15 ya. Jadi ini 10 tambah 1 per 15 per Rp sama dengan sama-sama 15 dibagi 10 itu 3. 15 kok 15 ya? 15 sama 30 aja ya. Nanti koma nanti. Nah, jadi 30 dibagi 10 itu 3, di sini 3. Di sini 2. Nanti koma kalau 15. Nah, kemudian kalau misalkan kita jumlahkan ini masih 5 per 30, kita ingin mencari Rp-nya, maka dibalik kan, 30 dibagi 5. Di sini adalah 6 ohm. Maka di sini 6 ohm hambatan penggantinya. Nah, untuk gambar yang terakhir, gambar yang ketiga, itu ini masih sama 24 volt ya. Nah, kemudian saya jadikan satu semuanya. Nah, jadi kalau ini 2, 6, dan 4 untuk hambatan masing-masingnya itu disusun secara seri mereka ini. Jadi 2 ditambah 6 adalah 8, 8 ditambah 4 adalah 12. Jadi 12 ohm. Nah, sehingga kita bisa mencari kuat arus total yang mengalir pada rangkaian ini. Ya, yaitu I total sama dengan V dibagi dengan R. Dari hukum ohm ya, kalau hukum ohm kan V sama dengan I kali R. Maka I sama dengan V dibagi R. Jadi V-nya 24 dibagi dengan 12 ohm. 24 volt dibagi 12 ohm adalah 2 ampere. Jadi arus total yang mengalir pada rangkaian adalah 2 ampere. Boleh 2A, boleh 2A am gini nggak apa-apa, terserah, 2 ampere. Nah, kemudian kita balik lagi ke masing-masing rangkaian. Untuk yang pertama kita balik lagi ke yang gambar 2 ini. Jadi untuk yang mengalir pada rangkaian ini tetap 2 ampere. Jadi kuat arus total yang melalui 2 ohm, 6 ohm, dan 4 ohm itu sama karena disusun secara seri.
kuat harusnya sama. Maka di sini juga 2 koma ini ya, 2 ampere, di sini 2 ampere, di sini 2 ampere. Jadi untuk hambatan 2 ohm 2 ampere, hambatan untuk 6 ohm juga 2 ampere, dan yang 4 ohm juga 2 ampere. Nah, untuk tegangannya kita menggunakan persamaan V sama dengan I kali R. Ya udah, ini kan I, ini R, tinggal kaliin aja 2 kali 2, ini berarti 4 volt untuk hambatan yang ini. Yang ini berarti 6 kali 2 adalah 12 volt. Yang ini. Yang ini adalah 4 kali 2 adalah 8. Nah, kalau di karakteristik tegangan untuk seri kan dijumlahkan ya, sehingga nanti sama dengan tegangan total. Mari kita jumlahkan 3 ini apakah sama dengan 24 volt. Jadi 4 ditambah 8 adalah 12 ya. 12 ditambah 12 adalah 24. Maka ini udah benar. Nah, masukkan ke soal lagi, berarti yang di 2 ohm ini adalah 2 ampere dan 4 volt. 2 ampere dan 4 volt. Sedangkan yang untuk yang 4 ohm adalah 2 ampere dan 8 volt. 8 volt. Nah, kita tinggal mencari yang untuk yang 10 ohm, 3 ohm, dan 12 ohm. Bagaimana caranya? Dari yang 2 kita kembali ke gambar yang nomor 1. Nah, di gambar nomor 1, sebentar. Karena ini udah kita ketahui ya, bahwa di sini adalah yang mengalir 2 ampere dan ini adalah 4 volt. Ya, sedangkan yang ini juga 2 ampere dan yang ini 8 volt. Kita tentukan dulu untuk yang ini dan ini, baru nanti kembali ke sini. Jadi gitu, udah dibongkar dijadikan satu ya. Kemudian kita bongkar lagi hingga menjadi kebentuk semula. Jadi penyelesaiannya gitu. Ya, digabungin dulu semua 1, 2, 3 sampai yang paling sederhana, kemudian kembali lagi ke atas. Gitu. Oke, sekarang yang di sini. Untuk beda potensial yang menyeberang antara ini titik A dan titik B, ini adalah ini 0 volt. Di sini harusnya 0 volt. Ini adalah 24 volt. Nah, ketika melewati hambatan ini, maka akan turun tegangannya menjadi 24 dikurangin 4. Berarti 24 kurang 4 adalah 20. Maka di titik ini 20 volt. Di titik ini. Dari titik ini ke titik ini, karena terus mengalir ya. Dari titik ini ke titik ini, maka 20, ini kan nggak ada hambatan, tetap 20 volt. Nah, gitu. Kemudian ini dari sini ke sini kita bisa tahu nih. Dari sini ke sini, ini kan 8 volt ya. Ini yang di 4 ohm ini kan 8 volt. Maka dari sini kalau mau ke 0 harus berapa? Harus 8 volt. Karena 8 volt turun lagi tegangan 8 volt dikurangi 8 volt karena melewati ini. 8 dikurang 8 adalah 0 volt. Maka dari sini ke sini ini pun 8 volt. Gitu mudahnya. Karena di sini nggak ada hambatan. Di sini nggak ada hambatan. Jadi dari sini 8 volt, dari sini ke sini 20 volt. Ini nggak ada hambatan. Nah, tapi dari sini ke sini 20 ke 8, ini kan turun, berarti turunnya berapa? 20 kurang 8 berapa? 12. Maka di sini 12 volt. Nah, di sini kan 12 volt nih, 12 volt. Ya kan? Karena ini paralel, karakteristiknya apa? Harusnya tegangannya sama. Harusnya di 10 ohm ini juga 12 volt. Harus 12 volt. Nah, sekarang kita lihat. Dari sini 20 ke sini jadi 8. Maka 20 dikurang 8 adalah 12 volt. Nah, gitu caranya. Nah, ini udah kita ketahui 12 volt dengan 10 ohm dan 15 ohm. Kita bisa hitung arusnya sekarang. Nah, yang mudah dulu, yang ini dulu ya. Jadi arusnya ini yang ini itu adalah I sama dengan V dibagi R. Maka yang ini V-nya berapa? 12 dibagi 10 kan gitu. 12 dibagi 10 berapa? 1,2 ampere. Maka 12 dibagi 10 adalah 1,2 ampere. Gitu. Untuk yang di 10 ohm. Maka di sini 1,2 ampere dan 12 volt.
untuk yang di 10 ohm. Gitu. Nah, dilihat ya di sini 1,2 ampere. Kan totalnya 2 ampere. Totalnya tadi yang di sini totalnya 2 ampere. Kalau di sini udah 1,2 karena ini percabangan, maka 2 dikurangi 1,2 harusnya di sini 0,8 ampere. Harusnya. Nah, sekarang kita lihat. I sama dengan V dibagi R. V-nya adalah 12 volt dibagi dengan 15 ohm. 12 dibagi 15 ya, pakai cara ini ya. 0,10 ya. 15 coba langsung 15 kali 8. Ini kan 40 12. Nah, berarti 8 120. Berarti 0,8 itu ketemu. Maka di situ 0,8 ampere. Nah, kita sekarang udah kesini nih. Sekarang gambar 1 kembali ke soal. Karena di sini kan untuk yang pengganti 3 ohm dan 12 ohm. Maka ini kita bongkar menjadi 2 ini. Nah, caranya adalah kita lupakan yang ini dulu. Ini kan 0,8 ampere. Ya kan? 0,8 ampere. Ini kan seri. 3 dan 12 itu seri. Ya kan? Maka harusnya 0,8 ini. Di sini 0,8 ampere. Di sini juga 0,8 ampere. Nah, sekarang kita lihat tegangannya. Ya, kita lihat tegangannya. Maka V sama dengan depannya nanti ya. Di mana ya? Bawah aja. Untuk yang 3A dulu. V sama dengan I kali R. 0,8 dikali 3. Berarti 2,4 volt. 2,4. Nah, gitu. Nah, terus ini kan 12 volt nih. Yang dari yang hambatan pengganti ini kan 12 volt. Maka harusnya 12 volt dikurangi 2,4, di sini harusnya berapa? 4 berarti 6 10 12 berarti 9,6. Harusnya 9,6 volt. Harusnya ini. Kita lihat nih, 12 dikali 0,8 apakah 9,6? Kita lihat V sama dengan 12 kali 0,8. Di sini ya. 12 kali 0,8. Ini 16, ini 9, 00. Betul. Ini berarti 96 turun 1 komanya berarti 9,6. Betul ya? Jadi di sini 9,6. Maka 9,6 volt. Nah, inilah kuat arus yang mengalir melalui tiap hambatan dan tegangan yang menyeberang di tiap hambatan.